Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi kuliah anatomi fisiologi pencernaan. Saya share screen dulu. Materi terakhir yang kita pelajari adalah kelenjar pencernaan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang saluran pencernaan. Selanjutnya adalah kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang pertama adalah kelenjar ludah, kedua lambung, ketiga pankreas, keempat usus halus, kelima empedu, dan keenam adalah hati. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi pankreas yaitu memproduksi hormon dan enzim. Tentang hormon akan kita pelajari di endokrin. Tapi pada sistem pencernaan yang penting dari pankreas adalah enzim yang dihasilkan dari pankreas. Fungsinya untuk menghancurkan makanan yang di dalam perut. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan bermuara di usus 12 jari atau duodenum. Karena dikeluarkan di usus 12 jari, maka sering disebut sebagai enzim usus 12 jari. Nah, enzim-enzim pankreas yang akan dikeluarkan di duodenum adalah enzim amilase yang akan merubah karbohidrat dari amilum menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase yang akan mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin akan merubah protein dari pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Jadi asam amino adalah protein yang paling sederhana. Kerja tripsin lebih kuat dari pepsin di lambung. Selanjutnya adalah kelenjar pencernaan yaitu hepar atau hati. Adalah sebuah kelenjar terbesar. Jadi hepar ini adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh. Hati berada di bagian atas rongga abdomen, sebelah kanan. Jadi liver atau hepar itu ada di sebelah kanan. Di bawah, kurang lebih di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Yang menempati bagian terbesar region hipokondriaka di bawah diafragma. Beratnya pada pria dewasa antara 1,4 sampai 1,6 kg atau 1/36 berat badan pada wanita dewasa antara 1,2 sampai 1,4 kg. Hepar ini berwarna coklat kemerahan, kemudian konsistensinya padat kenyal. Konsistensi itu kalau misalnya kita pegang, kita raba, maka akan terasa padat dan kenyal. Hepar memiliki 4 lobus. Lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Kita bisa dilihat di gambar. Ini adalah liver kalau dilihat dari arah belakang. Jadi ini lobus kiri atau lobus sinister. Ini adalah lobus dextra. Jadi ada sinister, ada dextra. Kemudian ini yang C ini adalah lobus caudatus. Yang Q adalah lobus quadratus. Jadi hepar terbagi menjadi 4 lobus. Sinister, dextra, caudatus, dan quadratus. Di sini bisa kita lihat, ini kalau liver atau hepar dari depan, ini adalah lobus kiri, ini adalah lobus kanan. Kalau dari belakang akan tampak seperti ini. Ini hijau ini adalah kandung empedu atau vesica velea. Kemudian ini adalah vena yang besar, ini adalah vena cava inferior. Ya, dari depan empedu kelihatan sedikit. Kalau dari belakang kelihatan lebih besar. Aliran darah di hati. Aliran darah ke hati adalah unik karena dia menerima darah yang mengandung oksigen dan sebagian yang terdeoksigenasi. Jadi di sini aliran darah di hati dipelihara oleh arteri hepatika yang akan memberikan 30-40% oksigen ke hati. Arteri hepatik ya dilihat, berarti ini arteri hepatik itu dari kata hepar. 30-40% yang memberikan oksigen ke hati. Sisanya berasal dari darah yang terdeoksigenasi sebagian dari vena portal.
Jadi darah-darah dari vena portal itu dioksigenasi kembali, dibuat menjadi oksigen kembali di vena portal. Jadi ketika kita mempelajari aliran darah, di situ ada arteria hepatica dan vena porta. Di sini kita mempelajari pembuluh darah pada hati, sebenarnya sama saja, karena hati mempunyai dua jenis peredaran darah, yaitu arteri hepatika dan yang kedua adalah vena porta hepatik. Arteri hepatika keluar dari aorta dan memberi 1/5 darah pada hati. Ketika dia masuk ke hati akan membentuk jaringan kapiler setelah bertemu dengan kapiler vena, akhirnya keluar sebagai vena hepatika. Ingat bahwa arteri, kemudian arteriola, kemudian kapiler vena, kemudian menjadi vena. Jadi ini arteri hepatika adalah arteri yang memvasularisasi hepar yang membawa darah akan kaya akan oksigen. Setelah dipakai maka akan berubah menjadi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, akhirnya akan kembali ke jantung melalui vena hepatika. Yang kedua adalah vena porta hepatik. Vena porta hepatik itu terbentuk dari vena lienalis dan vena mesenterica superior yang akan menghantarkan 4/5 darah ke hati. Jadi, darah yang masuk ke hati itu selain dari arteri hepatika juga dari vena porta. Ini judulnya vena, tetapi darah-darah yang di sini adalah darah yang mengalami deoksigenasi. Jadi darah-darah yang mengandung oksigen. Guna darah di sini membawa zat makanan ke hati yang telah diabsorpsi oleh mukosa dan usus halus. Seperti kita lihat di gambar, ini adalah hati atau liver atau hepar. Ini adalah lambung. Ini adalah lien. Ini adalah ginjal. Jadi, vena porta ini akan membawa darah dari lien, dari lambung, masuk ke dalam liver. Dari oesophagus, ya, itu semua akan bergabung, darah-darah ini akan bergabung di vena porta. Sebagian darah mengalami deoksigenasi, artinya dibersihkan, sehingga banyak mengandung oksigen. Sebagian akan tetap mengandung karbon dioksida. Ya, ini contohnya usus halus. Jadi, darah dari usus halus, darah dari lien, darah dari lambung, darah dari ini usus halus akan masuk ke vena porta. Di liver akan di metabolisme. Nah, setelah di metabolisme, maka akan masuk ke vena hepatika, kemudian ke vena cava inferior. Ya, ini dilihat saja warnanya ya. Warnanya merah berarti dari usus ini darah yang mengandung oksigen. Nah, setelah dipakai di liver maka akan masuk ke vena hepatika. Dari vena hepatika akan diteruskan ke vena cava inferior. Ya, karena vena cava inferior itu adalah membawa darah dari ekstremitas bagian bawah, dari darah dari bagian tubuh bagian bawah. Vena portal hepatik. Sistem vena portal bertanggung jawab untuk mengarahkan darah dari bagian saluran gastrointestinal yaitu lambung, esofagus, limpa, pankreas, dan usus ke hati. Fungsi vena porta adalah menyalurkan zat makanan yang telah diabsorpsi oleh pembuluh darah kapiler ke hati. Kemudian dari sini darah dikirim ke organ hati yang akan diproses terlebih dahulu sebelum akhirnya siap untuk diteruskan. Darah dari hati akan berkumpul di vena hepatik dan mengarah ke vena cava inferior lalu kembali ke jantung. Itu adalah aliran darah di hati. Kemudian kita akan mempelajari sel-sel hati atau lobus hati. Lobulus hati. Struktur internal hati tersusun dari sekitar 100.000 sel hati yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Masing-masing lobulus terdiri dari pembuluh darah pusat yang dikelilingi oleh 6 pembuluh darah vena hepatik dan 6 arteri hepatik. Pembuluh darah ini dihubungkan oleh banyak saluran pembuluh darah kecil yang berliku-liku yang disebut sinusoid. Sinusoid hati.
Setiap sinusoid mempunyai dua jenis sel utama, yaitu Kupfer dan sel hepatosit. Ini sel Kupfer adalah sel yang berasal dari jaringan sel darah putih dan berfungsi untuk menghancurkan zat asing atau sel-sel mati. Jadi sel Kupfer berasal dari jaringan sel darah putih. Kemudian di dalam organ hati, sel Kupfer ini bertugas untuk menangkap dan memecah sel darah merah yang sudah tua dan meneruskannya ke sel hepatosit. Sedangkan sel hepatosit adalah sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Hepatosit berperan penting karena melakukan sebagian besar fungsi hati, yaitu pencernaan, metabolisme, penyimpanan, dan produksi empedu. Ini secara skema, ini adalah sel hepatosit. Ini adalah sinusoid. Ini adalah vena sentral. Di sini ada arteri hepatik, ada vena porta. Jadi ini sel-sel hati, ini diantaranya adalah sinusoid, ada sinusoid. Enzim hati adalah alaminin aminotransferase atau ALT, itu untuk melihat kerusakan hati. AST untuk melihat kasus peradangan hati. Fosfatase alkali, peningkatan fosfatase alkali dapat terjadi bila cairan empedu dihambat karena alasan apapun, karena penyebab apapun. GGT serupa dengan fosfatase alkali. GGT dapat meningkat dalam darah pasien dengan penyakit saluran cairan empedu. Jadi, jika ada kecurigaan pada gangguan liver, ada kecurigaan dari cairan empedu, maka enzim-enzim ini akan diperiksa pada laboratorium darah. Fungsi hati yang pertama metabolisme karbohidrat, yang kedua untuk metabolisme lemak, yang ketiga untuk metabolisme protein. Yang keempat, pemecahan eritrosit dan pertahanan tubuh terhadap mikroba. Hal ini disebabkan oleh sel Kupfer yang berada di sinusoid. Ingat bahwa sel Kupfer berasal dari sel darah putih, sehingga dia juga berfungsi terhadap pertahanan terhadap mikroba. Yang kelima, detoksikasi obat dan zat berbahaya. Yang keenam, inaktivasi hormon, meliputi hormon insulin, glukagon, kortisol, aldosteron, hormon seks, dan hormon tiroid. 7. Produksi panas. 8. Sekresi empedu. Hepatosit mensintesis empedu dari darah dan arteri yang bercampur di sinusoid. Ini adalah gambar kandung empedu. Ini adalah kandung empedu atau gallbladder. Ini adalah ductus hepatica. Ada dua yang akan bersatu menjadi ductus hepatica communis yang akan menjadi ductus choledochus. Ya, ini ductus choledochus. Ini dari kandung empedu akan ada ductus cysticus. Ini dari hepar ya. Jadi enzim-enzim dari hepar akan melalui ini, enzim dari kandung empedu akan melalui ini. Kemudian masuk ke ductus choledochus, kemudian masuk ke usus. Ini gambarnya. Ini adalah ductus choledochus akan masuk ke usus. Kelenjar empedu atau vesica velea terletak di bawah hati, ukurannya 8-12 cm, diameter 4 cm, memiliki kapasitas kurang lebih 60 cc. Fungsi menerima cairan empedu dari hati, dari ductus hepaticus kanan dan kiri. Fungsi menyimpan dan memekatkan cairan empedu, kemudian mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Kelenjar empedu atau vesica velea, anatominya adalah ada fundus, ini korpus, kemudian ini leher, kolum. Kemudian ada ductus cysticus, ini ada ductus hepaticus, ada ductus choledochus yang akan dialirkan ke usus atau duodenum. Ini adalah vesica velea, ini pankreas, ini liver. Jadi ada masing-masing mempunyai saluran yang akhirnya akan dialirkan ke usus 12 jari atau duodenum. Cairan empedu adalah cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh hati. Komposisi utama dari cairan empedu adalah garam empedu, air, kolesterol, dan lecithin. Fungsi cairan empedu memudahkan pencernaan makanan dan pencernaan lemak. Itu adalah anatomi dan sedikit fungsi.
Sekarang jika kita belajar tentang fisiologi pencernaan dari awal, dari mulai mulut, proses pencernaan makanan adalah kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap usus. Jadi, zat makanan yang akan diproses adalah karbohidrat, protein, dan lemak untuk dipecah menjadi bagian yang mudah diserap atau mudah diabsorpsi oleh tubuh. Pertama, pencernaan secara mekanik dan kimia di mulut. Mekanik dengan gigi, kimiawi dengan enzim petialin amilase. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Bentuk maltosa akan lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim petialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dari mulut, makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan atau disebut dengan adanya gerakan peristaltik. Di lambung, pencernaan mekanis dilakukan dengan peremasan makanan oleh otot-otot yang terdapat di dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi menggunakan renin, enzim pepsin, enzim HCl, gastrin, dan lipase gastrik. Renin mengendapkan protein pada susu kasein dari air susu ASI. Jadi renin hanya dipelihara oleh bayi karena ini prosesnya ada pada ASI. Pepsin memecah protein menjadi pepton, kemudian asam lambung mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan bisa juga membunuh bakteri. Enzim gastrin akan merangsang sekresi asam lambung. Jadi asam lambung ini sebenarnya jika porsi normal dia akan bermanfaat, tetapi jika asam lambung ini diproduksi berlebihan maka dia akan menimbulkan penyakit. Contohnya adalah gastritis. Lipase gastrik akan mengubah lemak menjadi asam lemak. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut chyme. Setelah makanan diproses di lambung yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam, makanan akan dibawa menuju usus halus. Pada usus halus terjadi penyerapan sari makanan dan pencernaan kimiawi dibantu oleh cairan empedu, getah pankreas, dan getah usus. Enzim-enzim dari pankreas yaitu amilase, lipase, tripsin. Amilase mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Kemudian cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu. Empedu dialurkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari atau duodenum. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Jadi cairan empedu berperan banyak pada metabolisme lemak. Empedu merupakan hasil ekskresi di dalam hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Kemudian pada fisiologi pencernaan pada usus halus, di mana karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, protein dicerna menjadi asam amino. Jadi pada usus 12 jari, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, protein itu diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan atau absorpsi akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar penyerapan di usus penyerap. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan langsung diserap oleh usus halus. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Ini adalah skema metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat dengan bantuan amilase pankreas akan diubah menjadi maltosa. Dengan bantuan maltase dan sukrasa akan dipecah menjadi glukosa. Lemak dengan bantuan garam empedu akan menjadi emulsi lemak. Dengan bantuan lipase akan menjadi asam lemak dan gliserol. Protein tripsin akan menjadi polipeptida yang lebih kecil. Dibantu dengan peptidase akan menjadi asam amino. Ini adalah enzim-enzim usus halus. Ada sukrase, maltase, peptidase, enterokinase, erepsin, dan disakarase.
Pada usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan sehingga akan berubah hasil menjadi hasil akhir yaitu menjadi feses. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral serta proses pembusukan zat-zat sisa membentuk feses. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus berupa feses dalam bentuk defekasi. Ini untuk mempermudah, jadi sudah ada organnya apa, cairan pencernaannya apa, reaksinya itu asam atau basa, enzimnya apa saja, kemudian pekerjaannya apa. Bisa dibaca di sini. Ini ringkasan absorpsi bahwa sumber makanan protein hasil akhirnya adalah asam amino. Organ absorpsinya dari epitelium masuk pembuluh darah dan aliran darah. Dari lemak akan dipecah menjadi gliserol dan lemak, dari epitelium fili masuk ke lakteal dan aliran limfe. Dari karbohidrat hasil akhirnya adalah glukosa, lavulosa dan galaktosa. Dari epitelium fili dan dinding pembuluh darah masuk ke aliran darah. Oke, itu tadi sudah kita belajar dari anatomi fisiologi pencernaan. Silahkan diulang kembali video pembelajaran dari saya. Silahkan dicermati, dipahami dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada salah dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.